Podcast Polda Jogja. Ya, halo sedulur Jogja di rumah. Wah, ketemu lagi kan ya sama saya Bribtu Yud Fajarianti dalam Polkes Polisi punya podcast Salam Presisi. Kali ini nih kita bakalan membahas suatu topik yang menarik juga terkait dengan teknologi digital yang saat ini, terutama di smartphone kan ya. Setelah kemarin pandemi COVID-19, 2 tahun kita nggak bisa tatap muka, jadi segala macam pertemuan tuh harus melalui smartphone. Nah, sekarang kita sudah kedatangan nih narasumber kita yang expert di bidang keamanan cyber dari G-Media. Kira-kira G-Media itu apa dan siapa sih ya narasumbernya? Langsung saja kita sapa narasumbernya. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Wahyu Arif dari G-Media yang expert di bidang keamanan cyber. Halo Mas. Halo Mbak, Apa kabar? Alhamdulillah. Baik ya, sapa dulu dong sedulur Jogja di rumah ya. Ya, tuh kan biasanya nih kalau podcast tuh narasumbernya ini kebanyakan bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang mas-mas nih kan. Kenapa sih yo? Udah gak usah senyum-senyum deh. Ya langsung nih Mas. Sebelumnya mau nanya dulu nih, sedulur Jogja pasti nanya, heran dan masih penasaran. G-Media itu apa sih Mas? Jadi gini, G-Media itu dulu bidang internet. Oh di tapi internet? Tapi semakin lama semakin tinggi, kita pindah di digital service provider. Oke. Jadi mempunyai kayak unit usaha dari namanya holding company IG. Jadi IG itu global inovasi, Infinity Global Inovasi. Oke. Jadi di sebuah brand tersebut nanti ada ekosistem lagi yang lebih tinggi. Mungkin dalam ekosistem di sini ada namanya kayak pro gaming. Itu di Varek itu di dalamnya ada artificial intelligence. Di situ ada kita bermain IoT. Apa itu IoT itu, Mas? IoT Internet of Things. Jadi kita mungkin sekarang kan ada tuh di jalan, terus ketika kamera jepret gitu buat penilangan. Nah di situ kita juga ada gitu ya. Nah itu masuk jadi IoT. Oh. Jadi kalau di sekarang kita ada kayak yang produk tuh di Jogja Prop. Deteksi parkir di situ ada. Oke, ternyata banyak ya ininya di G-Media ini ya. Kalau dulu ternyata internet provider, ternyata sekarang sudah merambah ke digital teknologi yang lain ya. Iya. Oke, berapa lama nih udah bergabung di G-Media dan kenapa bisa jadi ini nih? Kalau teman-teman nih bilangnya expert di bidang keamanan cyber. Kalau expert di bidang cyber dulu sejak kecil dulu umur 4 kelas 4 kalau nggak salah. Kelas 4 itu udah terjun di bidang komputer. Jadi entusias itu hobi atau gimana? Udah jadi hobi di situ. Hobi. Hobi pertama kalau hobi kita merangkak ke anak-anak kecil dulu ya, Mbak. Karena anak-anak kecil itu sekarang lebih suka dengan namanya smartphone, ponsel pintar, terus ada internet itu lebih suka. Nah, dulu itu belum ada. Nah, dulu kan masih beli modem, beli pulsa. Iya, betul. Ketika beli modem, beli pulsa kan menghabiskan uang tuh. Iya. Semakin merambat kan kita merasa ini kalau nggak dimanfaatin sebagaimana kita manfaatin dengan baik, itu nggak bisa. Iya. Nah, terus merambat lagi ketika 6 SD udah kenal coding. Kenal coding, terus kita buat-buat. Jadi dulu tuh, jadi belum fokus ke programming, jadi lebih entusias ke coding. Oke, masuk lagi udah Gimana, ayo? Lebih ini udah mulai kayak udah dapat kesukaannya di situ, terus lebih terjun lagi, lebih mendalami lagi gitu. Nah, semakin kesini kan semakin mendalami. Jadi dunia kerja kan ada beberapa pilar yang lebih mahal gitu. Apalagi kalau dalam dunia IT kan namanya programming. Tapi semakin besar, semakin kesini kita kalau tidak bisa mengembangkan programming, kita mau buat apa? Iya, ketinggalan lah otomatis. Iya benar. Nah, kita kalau pribadiku ingin terjun ke dunia security itu lebih mantap sepertinya. Oh gitu ya. Jadi dulu tuh banyak tuh namanya, ibaratnya kalau disuruh Mas cara hack akun Facebook bagaimana gitu kan banyak pertanyaan seperti itu. Iya, benar. Sampai sekarang tuh masih ada. Kalau ini nggak saya kembangin secara pribadi, ini buat apa gitu? Iya. Berarti ini Masnya ahli ngehack akunnya orang? Ya enggak sih Mbak, itu kan namanya privasi kan. Iya. Oke. Apalagi kan sekarang ada PDP tuh kalau kita hack sampai data bocor. Apa itu PDP itu? PDP itu kayak peraturan dari pemerintah. Itu kan ada hukumnya ketika nanti ada perusahaan atau instansi lain, ketika itu sampai keluar kita mendapatkan hukuman. Instansi mendapatkan hukuman seperti itu nantinya. Oke. Berarti memang udah dari kecil ya udah suka dengan dunia digital kayak gini ya. Ya. Terus kalau masuk di G-Medianya nih
awalnya memang langsung sekarang di bagian apa sih Mas? Sorry. Dari pertama dulu, 2020, ini memang dulu cuma gabut gitu loh. Karena aku sukanya tuh suka workshop. Dulu kan pernah diekspor, terus ikut workshop yang lain. Terus diterima di Gmedia sebagai programmer. Semakin kesini, saya di rumah juga kan ikut kayak event-event bounty gitu. Mendapatkan reward. Semakin kesini kan, coba saya manfaatkan di kantor saya sendiri gitu. Coba manfaatkan, terus sekarang pindah posisi jadi cyber security. Jadi pertamanya dulu memang programming, jadi migrasi programming ke cyber security. Tapi pilarnya sebelum saya jadi cyber security, ada kemungkinan besar nih Mbak. Kemungkinan besarnya kita harus tahu namanya coding. Kita harus tahu tentang server gitu. Dan kita harus tahu tentang entusiasnya dulu, etikalnya dulu. Kalau sudah di package, baru kita bisa jadi cyber security yang lebih expert lagi. Ya. Saya diomongin kayak gitu nyantol-nyantol enggak ya. Gimana ya? Tapi ini menarik sih karena apa ya? Kita kan 2 tahun kemarin itu memanfaatkan smartphone untuk apa ya? Untuk sekolah, terutama anak-anak nih kan ya. Dapat smartphone baru, dia bisa berselancar di dunia maya, bisa searching ya. Dan dulu itu banyak banget yang kadang smartphone-nya itu jadi disalahgunakan gitu, dalam artian jadi ada pencurian data dan lain sebagainya. Nah, saya mau nanya nih Mas, terus kalau kayak gitu tuh gimana sih Mas? Nah, jadi kita mengambil dari langkah awal dulu. Ini resiko menggunakan smartphone. Resiko paling rendah ketika smartphone kita pegang itu pasti ada hantaran panasnya. Ketika kita masukin saku, nah itu menjadikan mungkin dalam arti pria kan dia bisa handul gitu kan. Semakin lama semakin kita pakai, efeknya kan berat banget. Apalagi kalau kita breakdown lagi di dunia kesehatan atau dunia umur tuh ada 3 pilar. Jadi pilar kita anak-anak umur 1 tahun sampai 10 tahun, 10 tahun sampai 20 dan sekian. Nah, itu baru umur yang paling tua. Itu 30, 40 dan sekiannya. Ke atas ya, 30 ke atas. Misalnya kalau resiko itu untuk anak-anak kecil, itu kan resiko di bagian otaknya. Jadi pemikiran itu lambat dan dia terkontaminasi. Untuk anak muda nanti dia bisa merasakan kesehatan mentalnya. Itu kesehatan mentalnya jadi kayak gimana tuh Mas? Misalnya gini Mbak, mungkin saya sebagai orang yang jadi sibuk gitu, saya mendapatkan kayak berita sesuatu yang di sosial media yang mengganggu jiwaku sendiri atau mengganggu perspektif untuk kinerjaku. Misalnya aku mendapatkan berita yang, ini ada sesuatu yang sangat mengganggu, ini A, B, C, D gitu. Ketika mau pulang dari kerjaan, di jalan pasti berpikiran, ini di HP ku kan udah seperti ini nantinya. Ini jadi seperti ini kenapa kok bisa begini? Jadi banyak pikiran gitu Mbak. Padahal anak muda kan waktunya untuk berproses. Iya benar sih. Terus nanti untuk selanjutnya kan ke orang yang lebih tua. Nah ini orang yang lebih tua ini orang yang lebih victim banget ketika jadi resiko. Mungkin dari penipuan. Iya itu penipuan sering banget tuh. Penipuan ya. Iya penipuan yang kadang kemarin nih Mas sempat itu kan kalau di broadcast WA itu penipuan yang tarif jasa layanan perbankan gitu tuh bakal naik nih dari 6.500 jadi 150.000. Nah, itu tuh kayak gimana sih Mas kalau dilihat dari sudut pandang keamanan cyber sendiri? Kalau dari sudut pandang itu namanya ada berita namanya sekarang kan orang tua kan mendapatkan ada ini nih Mbak, grup WhatsApp. Yes, itu betul. Yang lebih victim banget. Jadi ketika saya meng-share atas nama Humas Polri DIY misalnya, itu kan jadi ini resmi nggak? Karena tidak ada tanda tangan yang resmi. Kecuali nanti ada surat edaran resmi dari Polda. Kan lebih bagus kita share gitu. Tapi di situ kan itu kan sekarang ada fiturnya lagi. Jadi ini di-share beberapa kali itu keamanan dari WhatsApp-nya. Ini dipercaya nggak? Itu seperti itu. Tapi untuk keamanan yang lebih victim, jadi sebenarnya kita mempunyai orang tua, kita harus memantau. Nah seperti Mbak ini di rumah saya sendiri, mungkin dari security itu udah saya handle. Jadi mungkin dari CCTV ada, nanti ada kayak kita pakai mungkin brand sesuatu yang lampunya bisa dihidupin, dimatiin ada. Terus kalau di WiFi kan kita di rumah kan juga pakai mikrotik. Secara lama kan secara make sure orang tua nanti akses apa yang tidak bisa diakses itu seperti apa. Gitu bisa dibatasin ya Mas? Bisa dibatasin, itu lebih secure. Jadi mungkin saya di sini kerja, meninggalkan orang tua beberapa jam,
Tapi tetap saya pantau. Iya. Walaupun di rumah masih ada akses yang seperti ini. Mungkin kalau namanya mungkin CCTV kan nanti udah ada namanya AI. Jadi CCTV nanti ada orang yang lewat gitu, orang ini siapa, nanti ada sistemnya. Oh, ini mendeteksi ini sebuah ABCD, ini ada pergerakan kayak maling atau seperti mencurigakan apa. Ya. Nah, itu ada. Itu sampai malam tuh seperti itu. Jadi ada track recordnya di rumah. Ya mungkin kalau di rumah mungkin bisa dinamakan rumah yang smart gitu ya. Smart home gitu ya. Smart home, iya benar, smart home kalau zaman sekarang ya. Ya itu lebih gitu. Asli ini Mbak, smart home kan udah lama itu smart home. Tapi semakin kesini kan kita sebagai orang cyber security bisa coding, yaudah kita kembangin aja untuk sendiri. Oke. Jadi ini ya sangat bermanfaat sekali ya untuk yang cyber security, karena kalau selama ini kalau orang awam ya dunia internet, dunia digital itu, dunia maya itu kayak apa ya, tidak bakal berimbas pada dunia nyata gitu kan. Jadi kayak dunia paralel ya, dia udah punya ininya sendiri, dunia nyata ya dunia ini sendiri gitu kan. Jadi kalau orang mikirnya tuh alah nggak bakal efek lah gitu, tapi ternyata ada efeknya juga. Itu kan dua dunia nih Mbak, bahasanya anak muda kan dua dunia. Dua dunia, tapi di sini kan ada tengah-tengahnya, resikonya. Mungkin resiko dari kesehatan mental, resiko dari keterlibatan besok ketika umur 40 tahun sekian. Misalnya Mbak, itu kan untuk kesehatan mental atau untuk tahun yang lama. Saya mempunyai foto yang agak make sure gitu, sure gitu misalnya. Itu kan foto itu kan tidak bisa dihapus ketika sudah di-copy orang. Kita nggak ada privilege, kita kan nggak ada akses gitu. Dan ternyata itu ada foto ketika kita masih muda. Foto aib lah. Foto aib lah gitu. Atau data yang aib lah. Itu kan kita nggak bisa menghapus gitu. Kalau kita mau mainan hukum kan kita juga tidak bisa. Tapi itu bisa hilang nggak sih Mas? Kalau kayak gitu? Kalau di sini kan sudah pindah privilege atau pindah posisi di situ. Kita nggak bisa. Mungkin kalau dalam hukum kita bisa dalam hukum persidangan gitu. Tetapi di situ kita nggak tahu data itu di-copy beberapa kali, nggak tahu. Mungkin di persidangan ini data kita hapus, tapi di belakang kita masih nyimpen datanya. Kita kan nggak tahu seperti itu nantinya. Nah itu data yang mungkin umur sampai sekian tahun sampai selamanya nggak bisa hilang. Masih ada terus ya. Dan masih ada terus itu. Berarti emang kudu hati-hati banget ya kalau bermedsos terutama dan menyimpan data-data secara digital gitu ya. Kalau sekarang itu masih yang paling tinggi sekarang itu TikTok. Itu lebih ngeri banget. Apalagi di TikTok kan ibaratnya kita sebagai laki-laki, maaf ya, ini sebagai penjilat gitu. Kita melihat kayak cewek-cewek berkuda. Banyak banget ya yang pada joget-joget ya kan. Apalagi besok gitu. Apalagi besok kalau itu kita sudah tua, udah berumur, udah punya suami gitu. Apalagi suami kita melihat seperti itu bakal jadi keharmonisan keluarganya bakal beda. Bisa apa ya? Ibarat katanya itu tadi aib. Ya kan? Aib ya, mungkin dulu suka ini di TikTok terus udah insaf ternyata muncul kayak gitu kan, ya tetap gimana ya, malu ya Mas ya. Malu banget Mbak. Apalagi kalau orang tua udah dapet data kita seperti itu. Cuman kan kalau anak-anak saat ini tuh sering bilang alah orang tuaku gaptek kok, nggak bisa ngakses, nggak ngerti apa segala macem gitu kan. Nah terus itu kayak gimana itu Mas ya kalau buat anak-anak gitu? Ada hal-hal yang bisa dilakukan orang tua nggak? Kita di situ karena pergaulan dulu. Pergaulan anak muda itu seperti apa? Mungkin kalau pergaulan anak muda lebih kelurus, apa lebih positif, mungkin dari pengajian itu kan beda lagi. Tapi orang-orang yang bilang seperti itu karena orang tua aku gaptek, nggak apa tak kasih seperti nggak apa, kan dia nggak tahu. Nah itu kan mencerminkan anak-anak yang dibilang tidak bisa mengkoordinasikan orang tua ketika besok jadi pengganti gitu. Nah itu kan kayak orang-orang seperti yang leleh luah gitu Mbak, Jawa ini kan leleh luah karmu dewe. Tapi di situ ada konteksnya. Ketika orang tua gaptek ada lebih baiknya kita harus mengawasi juga. Mungkin dalam arti Jawanya kan gini. Wang sinawang gitu. Gimana tuh Mas? Jadi wang sinawang. Jadi semakin kita dilihat dari orang lain, kita melihat orang lain, yaudah diri kita harus dilihat seperti apapun gitu. Jadi kita tuh baik, atau kita mengungkapkan aib kita kan itu kan ada orang yang melihat, bang sinawang.
Oh kayak itu tuh A seperti ini, B seperti ini, itu kan nggak maksud banget, apalagi nanti orang tuanya juga malu. Iya. Sampai tetangganya itu, ini kalau di desa Mbak, maaf ya, MLM tuh mulut-mulut gitu. Tetangga kayak, wah kayak gini, tetangga, wah kayak ngono, anakmu kayak ngono, kan jauh Mbak ya. Kayak gitu kan lebih, wah kayak gini, malu nantinya. Iya benar sih Mas ya. Wah seru banget ya tadi sekilas tentang keamanan cyber dan teknologi digital ya Mas. Kita mau masuk lagi di bagian kira-kira apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam dalam dunia digital gitu kan. Nah tapi kayaknya nanti dulu deh, kita break dulu sebentar ya Mas ya. Oke, sedulur Jogja tetap stay terus. Next kita bakalan bahas tentang apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan di dalam dunia digital. Oke, tetap stay tune di podcast.